Shalom, selamat malam. Puji Tuhan kalau misalnya hari ini Tuhan masih izinkan kita beribadah kembali. Walaupun online, walaupun di rumah masing-masing, tetap kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kami. Terima kasih karena Engkau masih setia Tuhan kepada kehidupan kami. Kali ini Bapa, kami mau memberikan waktu kami Tuhan untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Berkati setiap hati kami Bapa, setiap alat yang kami gunakan, supaya semuanya lancar, jaringannya lancar Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan lewat ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang berkuasa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau pujikan lagu Terima Sukacita Surga, bahwa setiap hari kita merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga nyata memenuhi hidup kita. Dan ini saatnya kita untuk memberikan waktu kita juga untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sama seperti rusa yang merindukan air, kita mau rindu hadirat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita mau rendahkan diri kita sejenak.
mengingat betapa Tuhan itu luar biasa baik buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Oh, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Oh Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Oh, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Kami mau berharap Tuhan kepadamu. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Oh Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap hati.
setiap langkah hidup kami, Kau yang atur Tuhan. Kami bersyukur Bapa punya Allah yang luar biasa baik seperti Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Karena Engkau Allah kami, karena Engkau Bapa kami Tuhan. Allah yang luar biasa baik buat setiap kehidupan kami. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan karena betapa kami haus akan Engkau Tuhan, haus akan setiap aliran firman-Mu, haus akan Roh Kudus-Mu yang tetap mengingatkan kami Bapa. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin Yesus. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau harus ku lewati, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa kami. Kau pedulikan hidup kami Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau ku harus Tuhan, walau lewati lembah, Kau tak pernah tinggalkan, aku tak ditinggalkan. Amen. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan kami. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, kekuatan di hidupku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami melalui pujian, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Tuntun, pimpin kami, beri kemampuan untuk memahami firman-Mu, terlebih untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, urapilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, pada malam hari ini tema kita adalah keadaan manusia di akhir zaman. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu." Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, kiranya boleh memberikan pengertian kepada kita bahwa keadaan manusia di akhir zaman sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita lihat satu persatu apa yang akan terjadi. Yang pertama adalah akan menghadapi masa yang sukar. Disebutkan di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan di situ, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Sukar apa, Bapak Ibu Saudara? Sukar dalam mencari nafkah, sukar untuk melakukan namanya kasih, sukar di dalam memberikan yang terbaik. Sehingga dengan menghadapi masa-masa yang sukar itu, manusia semakin sukar juga di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah keadaan manusia di akhir zaman. Oleh karena itu perlu kita waspadai. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang sukar diatur oleh Tuhan, yang sukar dibimbing oleh Tuhan, sukar dinasihati oleh firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi, berarti kita menjadi semakin merasakan masa-masa yang sukar itu di dalam kehidupan kita, dari sehari ke sehari. Kita perlu waspadai, karena memang pada masa-masa sekarang ini, termasuk untuk beribadah pun sukar. Kita sudah melihat akibat dari pandemi COVID-19 saja, kita jadi sukar beribadah. Dibatasi jarak dan juga harus selalu memakai masker dan harus selalu rajin cuci tangan dan tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Ini suatu hal bukti masa-masa yang sukar diberikan dan diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Nah, dengan adanya seperti ini, maka keadaan manusia di akhir zaman ini kita waspadai bahwa kita ini jangan sampai menjadi anak-anak Tuhan yang sukar diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya semakin memberikan kesempatan kepada kita untuk diperbaiki kehidupan kita. Yang kedua, manusia semakin jahat. Inilah keadaannya, semakin jahat, yang jahat semakin jahat. Dan sudah dibuktikan tadi jahatnya dalam bentuk apa, Bapak Ibu Saudara?
Disebutkan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, menjadi sombong, anak memberontak terhadap orang tua, dan ada yang tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, bahkan yang terakhir dikatakan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini nyata Bapak Saudara, bahwa keadaan manusia di akhir zaman ini nyata, ini semua yang dituliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Nah, kalau ini masih terdapat dalam kehidupan kita Bapak Saudara, dari antara sekian banyak di dalam ayat firman Tuhan yang dikatakan keadaan manusia itu yang nyata seperti itu, maka kita tentunya tidak ikut-ikutan menjadi mempersulit rencana Allah bagi kita. Mari kita ikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendak daging atau mengikuti kehendak iblis. Iblis akan melakukan aksi-aksi seperti ini, seperti yang kita baca tadi dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ini. Nah, puji Tuhan kalau firman Tuhan ini mengajak kepada kita waspada, hati-hati supaya kita tidak termasuk di dalam yang dikatakan manusia semakin jahat. Tapi mari kita buktikan bahwa sebaliknya kita semakin lebih baik dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Saudara, diungkapkan tadi dalam ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka. Pada akhir zaman, ya, manusia banyak yang munafik. Munafik itu artinya tidak menunjukkan yang sejujurnya di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain dikatakan bertopeng. Iblis sangat senang apabila kita memakai topeng dan tidak menunjukkan ketulusan kita atau keikhlasan kita atau keadaan kita yang sebenarnya, ya. Nah, Tuhan ingin supaya kita jangan ada yang bertopeng, tapi kita harus benar-benar menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita memang berani tampil beda di hadapan dunia ini. Karena kita disebutkan menjadi suratan Kristus yang hidup. Nah, dengan demikian kita harus jauh yang jahat, dan segala bentuk apapun kejahatan itu jangan sampai menempel lagi dalam kehidupan kita, apalagi dalam perkataan perbuatan kita. Mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang bukan lagi munafik, bukan lagi bertopeng. Tapi mari kita katakan, aku mau menguasai diri dan tenang di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia. Ini yang menjadi keadaan manusia di akhir zaman, memberikan koreksi bagi kita atau introspeksi bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan secara khusus kita di Gereja Isa Masih Jembatan 16 ini. Mari kita benar-benar bisa membaca situasi keadaan zaman sekarang ini. Kita tidak ikut-ikutan pola dunia, tapi kita mau mengikuti pola Kristus, karena dialah yang kita ikuti. Dan ketika dia memanggil kita, atau ketika Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, kita sudah dia persiapkan tempat yang indah bagi kita. Puji Tuhan, kita sudah bisa melihat keadaan zaman yang semakin tidak mudah, tapi semua serba sulit, susah. Mencari pekerjaan, mencari uang dan sebagainya sulit.
Tetapi yang paling penting kita ingat, mencari Tuhan tidak pernah sulit. Dan kita harus selalu datang kepada Dia dari waktu ke waktu. Berbahagialah kita sebagai anak Tuhan yang bisa membaca zaman akhir ini, namun kita tidak terguling atau tidak tergulung oleh keadaan zaman ini, melainkan kita semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dan sekaligus kita berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami bisa datang kepada Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasai segenap tubuh jiwa kami, khususnya keadaan manusia di akhir zaman sudah semakin kami lihat nyata di bumi sekarang ini. Dan karena itu kami mau supaya benar-benar hidup kami menjadi mengikuti kehendak-Mu, bahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Iblis yang terus ingin mengganggu kami mohon supaya kuatkan kami, beri kemenangan kepada kami, supaya iblis tidak pernah menggerogoti kehidupan kami, melainkan kami terus hanya mengikuti kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon berkatilah semua jemaat, keluarga demi keluarga, pekerjaan demi pekerjaan, usaha demi usaha. Demikian juga bagi jemaat yang lemah, yang sakit dalam berbagai bentuk penyakit apapun, termasuk yang terpapar COVID-19. Kami percaya Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Engkau selalu menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua pelayanan demi pelayanan di masa pandemi COVID-19 yang kami lakukan secara online. Kiranya kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus yang terus berdaulat atas semua pelayanan kami, sehingga benar-benar kami tetap sehati sepikir dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keberadaan bangsa dan negara kami dalam menyelesaikan vaksinasi untuk seluruh masyarakat di Indonesia ini. Kiranya Tuhan tolong pemerintah sehingga semua terlaksana dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan kami semua apabila pada malam hari ini bisa mendengarkan firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita terima berkat Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.